Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Menjaga Kesehatan dengan Basis Digital. Di sini ada beberapa teman kelompok saya. Yang pertama Afni Latifah, kedua Regi Renanda Rahman, yang ketiga Syahran Saputra, dan keempat Nurul Pratiwi, saya sendiri, dan kelima Walid Hafid Ataullah. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan step 1, di mana ada latar belakang, user goals dan motivasi, first station, dan problem solution, dan user persona. Next. Nah, latar belakang dari topik kami yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memiliki daerah terpencil dan dikenal sebagai negara yang penduduk masyarakat yang padat. Next. Nah, di sini ada user goals dan motivationnya. Di sini kita mendapatkan user goals-nya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. User goals-nya yaitu mempermudah masyarakat dalam berobat. Yang kedua, mempermudah tim rumah sakit dalam mendata pasien dan mengefisienkan waktu. Dan yang ketiga, mendigitalisasi beberapa fitur agar waktu dalam berobat atau mendata pasien lebih efisien. Nah, di sini ada frustration. Berdasarkan mahasiswa yang kami wawancarai sebagai pasien, banyak yang mengeluh mengenai pelayanan rumah sakit yang sangat lama dalam menangani pasien, dan pasien yang sedang sakit menjadi kesal pada saat menunggu tanggapan rumah sakit. Next. Nah, berdasarkan first station tadi, kami menemukan solusi dari problem tersebut. Kita diadakan dengan adanya sistem pendaftaran yang baik, maka masalah-masalah tersebut dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, di sini kami mendapatkan user persona berdasarkan 3 kategori, yaitu mahasiswa yang punya BPJS dan tidak punya BPJS, dan administrator. Nah, di sini salah satu contoh user persona dari yang punya BPJS. Dia seorang mahasiswa Universitas Lampung yang mempunyai goals dapat mendaftar berobat secara online, tidak menunggu lama di rumah sakit, dan waktu menjadi efisien. User goals yang tidak punya BPJS dan punya BPJS juga sama-sama. Dan user goals untuk administrator itu untuk meminimaliskan kesalahan. Next. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regi Renanda Rahman. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari step yaitu step 2. Jadi di step 2 ini setelah kita memahami apa permasalahan user, di sini kita mulai mendesain rancangan dari sistem yang akan menjadi solusi. Baik, di sini dijabarkan dulu bagaimana proses bisnis. Berdasarkan wawancara itu kami menemukan wawancara dengan pasien dan administrator, kami menemukan bagaimana proses dari mendaftar ke rumah sakit. Dari awal pendaftaran sampai dengan mengambil obat dan pembayaran. Baik, setelah dari proses bisnis tadi, ditemukan recruitment system sebagai berikut. Ada FR dan NFR dari pasien dan administrator. Contohnya adalah di sini ada pasien. Jadi untuk sistemnya nanti, pasien itu bisa men-set lokasi di mana lokasi ini akan menjadi patokan untuk mencari rumah sakit ke depannya. Kemudian ada fitur login.
untuk mengetahui apakah untuk men-set identitas dari pasien ini. Kemudian ada lagi contohnya yaitu laman check-in. Jadi ini adalah laman agar jadi semua proses dari check-in di rumah sakit itu dikompres ke dalam laman check-in ini. Jadi pasien bisa mengisi data, kemudian mensubmit datanya yang akan dikirimkan ke administrator, ke administrasi melalui sistem. Kemudian ada FR dari administrator, contohnya adalah juga bisa melakukan login, cuma di sini loginnya agak beda, di mana dia menggunakan username dan password, di mana username-nya juga atas nama rumah sakit, sedangkan pasien menggunakan nomor HP. Kemudian administrator juga bisa mengedit jadwal dokter, menambahkan jadwal dokter, serta men-set poli dari pasien. Setelah requirement system tadi, berdasarkan bisnis proses juga dan wawancara, kami menemukan bagaimana mental model dari pasien-pasien saat mereka melakukan check-in secara langsung, di mana itu dibagi dalam pendaftaran. Contohnya di sini adalah memberikan berkas ke administrator. Ada yang menjawab, mereka bertanya terlebih dahulu kepada administrator. Kemudian ada juga pemeriksaan dan pengambilan obat di situ. Kemudian ada mental model dari administrator dalam melakukan pencek-inan pasien. Seperti meminta berkas, kemudian mencatat data pasien, memberikan nomor antrian lain, kemudian ada tahapan pemeriksaan. Nah, berdasarkan dari bisnis proses juga, kami jabarkan dalam bentuk task analisis yang berupa HTA. Jadi di sini adalah HTA dari pasien yang berobat. Jadi tujuannya itu adalah berobat ke rumah sakit. Dan langkah-langkahnya adalah check-in, memberitahu keluhan, mengambil obat, dan melakukan pembayaran. Nah, dalam check-in juga ada yang perlu dilakukan seperti mendaftar, mengisi data diri, dan memilih poli. Kemudian ada pergi ke loket pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran. Kemudian pada mengisi data diri ada yang memberikan kartu kesehatan, tapi kalau punya kartu kesehatan nggak perlu mengisi data diri lagi, dan juga sebaliknya. Kemudian lanjut memberitahu keluhan itu ketika administrator sudah mempersilahkan tenaga kesehatan untuk mengambil alih. Kemudian ada mengambil obat ketika sudah bertemu dokter, pasiennya sudah bertemu dokter dan menerima kartu pengobat, resep dokter. Kemudian dia akan pergi ke apotek untuk mengambil obat dan diakhiri dengan pembayaran. Kemudian ada juga task analisis HTA dari administrator dalam melakukan check-in seperti mendata pasien, kemudian menyiapkan rekaman medis, kemudian mencari data jika pasiennya menggunakan kartu kesehatan dan mencatat datanya, kemudian mencatat poli dari pasien dan memberikan rekaman medis kepada tenaga kesehatan. Kemudian ada konseptual model. Jadi ini adalah model dari ketika pasien check-in melalui sistem. Seperti berikut ini bisa dilihat check-in unsur pasien punya kartu pengobatan. Ini seperti hierarkinya. Kemudian ada administrator check-in dan ini adalah deskripsinya, yaitu tasnya seperti tadi pendaftaran berobat pasien dan ada milih layanan, aplikasi pengiriman user halaman yang berisi menu-menu layanan. Nah, elemennya itu berupa tombol ya dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Nurul. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahran Syaputra. Maaf, dijelaskan oleh Afni. Maaf. Tab ketiga akan dijelaskan oleh Afni Latifah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan step 3 yang dapat disimpulkan dari penjelasan Nurul dan Ragi tadi mengenai desain sistem. Next. Di desain sistem ini menurut kami kita mendesain ini hampir sama atau kita terinspirasi mengenai aplikasi Halodoc. Dan di sini perbedaan antara desain sistem dengan pasien dengan administrator nggak jauh berbeda. Contohnya di bagian font size, di bagian pasien menggunakan minimum 11 px sampai 15 px, maksimal
fontnya. Dan sedangkan buat administrator menggunakan sekitaran 20 px minimum dan sampai 40 px maksimal. Next. Dan ini contoh-contoh buat administrator. Next. Nah, di sini di step 4 merupakan sistem navigasi. Di sini kita dapat menjelaskan letak-letak menu dan menu-menu apa aja yang ada pada aplikasi. Next. Nah, seperti navigasi pada pasien. Pasien pertama tuh dia menyesuaikan lokasi dengan menggunakan Maps, terus login dan seterusnya sampai mereka inginkan, sampai semisal dia mau berobat, dia sampai menunggu konfirmasi dan lain-lain. Next. Dan untuk menu sistemnya ada bottom bar, ada untuk bottom bar itu ada home, profile, history, dan pesan. Dan penjelasan yang lainnya dapat dilihat di laporan next. Next. Dan untuk navigasi untuk administrator ya seperti ini. Dia awalnya login dan dapat melakukan seperti data pasien, jadwal dokter, lihat antrian, resep dokter, sampai dengan logout. Bisa dilakukan dengan sekaligus oleh administrator. Next. Dan untuk menu sistem dari administrator, dia mempunyai dashboard yang berisi data pasien, jadwal dokter, lihat antrian, resep dokter, history, dan logout. Dan dia juga terdapat untuk history dan konfirmasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahran Saputra. Baik, pada step 5 ini yaitu ada tipe Windows atau screen. Next. Yang pertama ada tailored screen. Pada aplikasi dan web Helsim ini menggunakan tipe screen tailored screen, yang dimana aktivitas pengguna hanya berupa single text. Lalu teks selanjutnya tidak memerlukan manipulasi Windows. Selanjutnya, berikut adalah tampilan Windows pasien dan administrator. Selanjutnya, hanya ada secondary Windows dari pasien dan administrator. Next. Pada step 6 yaitu ada perangkat. Next. Perangkat interaksi adalah suatu mekanisme input oleh user terhadap smartphone untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan user, dan mekanisme output oleh smartphone untuk memberikan respon kepada user. Selanjutnya, berikut beberapa input dan output. Ada kabel charge, mouse, screen smartphone, screen personal komputer, dan audio. Selanjutnya, ada minimum spesifikasi, yaitu Android version 2.0, yang kedua ada desktop, 3 internet connection. Next. Disediakan juga permission, yaitu ada GPS, storage, number phone atau kontak. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena moderator sepertinya ada gangguan, saya akan mengambil alih. Terima kasih banyak, Sahran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Walid. Silahkan, Walid. Baik, terima kasih rekan kami itu Regi. Saya akan menjelaskan step 7. Step 7 ini tentang screen based control. Boleh next.
Nah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu operable button dan command buttons. Di sini yang ada di aplikasi pasien yaitu home, lalu ada profil, history, pesan, lokasi terkini, dan verifikasi. Di sini merupakan button-button yang ada di aplikasi pasien. Lanjut. Lalu ini juga termasuk aplikasi yang ada di web administrator. Ada login, lonceng, dan button data pasien untuk mengklik atau masukin data pasien. Boleh lanjut. Lalu setelah ada operable button, maka ada text entry atau read only control. Di sini sebagai contoh yang ada di aplikasi pasien yaitu display atau tampilan ketika user melakukan login. Di situ kita bisa mengisi nomor kontak. Lanjut. Selain aplikasi pasien, maka ada juga administrator, dia menggunakan web. Di sini juga sama seperti pasien, contohnya, yaitu tampilan ketika user melakukan login, di situ bisa di entry teksnya, baik username atau password. Lanjut. Nah, setelah ada text entry, maka ada selection control, yaitu kontrol yang untuk mengkategorikan suatu daftar-daftar. Di sini ada aplikasi pasien, di mana di sini contohnya ada daftar toko kesehatan, situ dikategorikan dari yang terdekat mulai dari lalu yang terjauh. Lanjut. Setelah itu ada web di administratornya, di sini ada jadwal dokter. Sini dikategorikan dokter-dokter dan spesialis. Lanjut. Untuk justification-nya ini, operable button ini digunakan oleh aplikasi LSIM untuk menampilkan fungsi-fungsi yang diinginkan, dan juga user akan mudah mengerti dan dengan operable button karena sudah familiar dengan operable button yang digunakan. Jadi button-button yang kami gunakan tersebut itu sudah dipikirkan supaya bisa lebih mudah dipahami oleh user. Lalu step 8 ini ada text and message. Boleh lanjut. Nah, di sini ada teks pada aplikasi pasien dan administrator tentunya. Nah, yang pertama, nomor iPhone tidak terdaftar, maka akan keluar login pasien, informasi login, informasi pop-up yang secondary primer keluar, lalu ada kode OTP salah, harap coba lagi, ada salah memasukkan password, dan lain-lain. Boleh lanjut. Nah, ini message, informasi message-nya itu ketika kita berhasil mengkonfirmasi data pasien, maka keluar konfirmasi data pasien. Jika kita mau konfirmasi, maka silakan klik OK. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, ini ketika error atau terjadi yang tidak sesuai dengan sistem. Contohnya, nomor handphone tidak sesuai dengan sistem, maka akan keluar muncul message atau peringatan pesan. Lalu ini step 9, yaitu ada feedback, guidance, dan asisten. Boleh lanjut. Di sini ada feedback dari aplikasi pasien, respon sistem. Ketika check-in telah selesai, maka muncul data-data yang telah diisi oleh si user pasien tersebut. Boleh lanjut. Di sini guidance dan asisten, yaitu tujuannya untuk membimbing atau membantu pasien ketika terjadi kesalahan. Contohnya di sini nomor handphone tidak terdaftar, maka pasien bisa mengetahui jika nomor handphone tidak terdaftar. Lalu boleh lanjut. Nah, selain pasien, maka di web administrator juga kita punya guidance dan asistennya. Ketika kita salah masukkan password, contohnya, maka di situ ada notifikasi bahwa Anda salah memasukkan password, dan itu peringatannya.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin akan dilanjutkan kepada moderator lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.